Halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan kali ini gue bakal review dua barang dari Kinera. Yang pertama ada kabel modular dari Kinera, yaitu Kinera Grammer, dan juga satu IM Tribrid dari Kinera yang gunain 1 DD, 1 BA, dan 1 magnetostatik. Dan gue mau kasih trivia sedikit. Kinera dari dulu sampai sekarang itu terkenal dengan penamaannya yang menggunakan karakter-karakter dari mitologi Nordik. Kalau kalian tahu Thor atau Loki, Odin itu mitologi Nordik ya. Nah, yang kabel ini Grammer, bukan grammar bahasa Inggris ya. Grammer atau disebut juga dengan Gram adalah pedang legendaris yang digunakan Sigurd atau biasa dikenal dengan Siegfried untuk membasmi naga ya, Dragon Slayer Sword bisa dibilang begitu. Dan Hodur, ini adalah Kinera Hodur, yaitu dewa yang biasa diasosiasikan dengan malam dan kegelapan, di mana ini adalah dewa yang buta yang somehow diperdaya Loki untuk membunuh anak kesayangan dari Odin, yaitu Baldur. Jadi sedikit trivia aja. Untuk harganya sendiri, Kinera Grammer ini di sekitar $49, tergantung konfigurasi modul yang dipakai ya. Modularnya akan gue tunjukkan beberapa nanti. Jadi harga di Indonesia semestinya sekitar starting from 700.000. Buat gue ini unik karena kabel modularnya unik. Bukan cuma jacknya bisa diganti, tapi dia juga ada mic-nya. Dan untuk harga dari Kinera Hodur ini adalah sekitar $300. Jadi gue tebak di Indonesia mestinya sekitar 4 jutaan. Dan seperti biasa gue akan bahas mulai dari build, fit, frequency response, dan suaranya. Kabel Kinera Grammer ini berasa cukup fleksibel, dan walaupun ada berasa kayak karet ya, rubbery untuk tekstur sleevingnya, tapi gue sukanya itu mini mikrofonik dan cukup lentur. Dia cuma true strand gini di belakangnya. Dan warna biru gue cukup suka. Lalu untuk bagian mic-nya ini bisa dicabut. Nah, seperti ini, seperti macam MMCX. Jadi gampang kalau misalnya mau dipakai atau enggak, terserah kalian sendiri. Dan untuk jacknya sendiri ini modular, tentunya pakai yang 3-pin untuk pakai mic-nya ini sendiri. Tapi kalau misalnya kalian mau sambungin ke audio DAP kalian yang punya balance, bisa juga dicocokin sama 4.4 balance ini. Jadi ya cukup nice, dia bisa pilih pakai mic atau mau balance. Di sini untuk IM cocokinnya gue pakai Kinera Idun Golden, yang karena buat gue Kinera Idun Golden ini fittingnya enak banget di kuping gue. Nah, ditambahin pakai boom mic ini biar gue tunjukin sekalian sound quality-nya ke lu ya. Gue akan colok ganti mic-nya pakai boom ini. Oke, sekarang gue ngomong udah pakai Kinera Grammer ini. Dan buat gue secara fitting oke-oke aja. Dia kabelnya gue suka, dia berasa lembut, empuk, dan gue pakai buat gerak-gerak ini berasa lentur dan nggak microphonics. Cuma mungkin yang memang agak terasa mengganggu kalau kalian udah biasa pakai IM over ear begini. Mau nggak mau karena ada boom mic-nya ini, buat gue sedikit berat jadi bagian kanan begini. Jadi memang disarankan menggunakan IM yang memang fittingnya udah ngepas ke telinga lu biar dia nggak gerak-gerak, biar stabil. Build quality dari Hodur buat gue berasa excellent. Dia pakai bahan metal untuk housingnya ini berasa kuat. Dan gue nggak tahu ada semacam ini hiasan macam berlian begini bikin makin mewah rasanya. Lihat nih tuh, semuanya tuh pakai bahan semacam metal begini dan berasa cukup kuat. Lalu kabelnya sendiri itu 2.5 lagi, dual pin konektor. Dan kabelnya sendiri begini ya, dia 2 braid bagian atas dan 4 braid untuk di bawah wire splitter. Dan sekali lagi ini juga berasa cukup lentur dan gue nggak ada masalah apa-apa. Dan bagusnya lagi kalian juga dapat kabel yang memang dari sana sudah modular, dimana ini gue tinggal cabut mirip seperti si Grammer tadi tuh. Cuman jatuh. Cuman bagian jacknya ini lebih kuat rasanya dibandingkan si bawaan Grammer. Nah, ini bawaan Grammer seperti macam apa ya, aluminium yang lebih ringan. Di Hodur ini bawaannya lebih berasa metal dan lebih meyakinkan build quality. Tapi anyway, dua-duanya itu modularnya cocok, jadi bisa kalian pakein juga punya si Grammer ke Hodur ini. Untuk overall tonal yang didapatkan dari Kinera Hodur ini sesuai dengan frekuensi responsnya. Dia ada elevasi di bagian mid bass dan juga di bagian treble sedikit. Jadi overall yang kerasa buat gua di Hodur ini adalah suara yang mild V-shape, dimana tetap berasa bassnya itu agak maju. Mid range actually
quite balance, lumayan balance, tapi agak mundur positioningnya dibandingkan dengan bassnya yang lebih maju. Dan juga treble sendiri buat gue agak maju sedikit, tapi secara positioning dan juga overall performance buat gue cukup nice. Yang bermasalah buat gue adalah lebih ke bassnya sebenarnya, dimana bassnya ini mainan di area lebih ke mid bass dibandingkan sub bass. Jadi dia punya bass yang cukup tebel, gebuk, tapi secara dalamnya buat gue nggak terlalu dalam karena kita ngomongin udah budget level 4 jutaan segini. Tapi selain itu, kalau kita ngomongin mid range, gue nggak ngerasa ada masalah yang di sini. Sedikit gue tau vokalnya emang agak mundur sedikit secara positioning, tapi nggak mundur-mundur banget. Jadi buat vokalan gue masih oke, karena overall vocal balance-nya masih cukup berasa oke. Gue denger cowok, gue denger vokal cewek, itu gue nggak ngerasa ada yang terlalu tipis ataupun terlalu tebel. Memang mungkin agak sedikit kurang lepas di untuk vokal cewek ketika teriak, tapi overall for a lot of genre, kebanyakan genre yang gue coba itu bagus-bagus aja. Dan treble-nya sendiri ini agak kadang-kadang tergantung ear tips. Jadi ketika gue pakai ear tips bawaannya yang warna beige, itu bisa agak berasa splashy, agak nyerang treble-nya, tapi pakai ear tips dia yang kita juga dapat ear tips final audio type E seperti ini. Dan buat gue ini bener-bener bikin masalah yang tadi gue denger itu hilang. Jadi overall yang gue denger di sini adalah mild V-shape balance, cuman buat kebanyakan lagu yang gue coba itu cocok aja. Cuman bermasalah kadang-kadang ketika lagunya itu ngebass banget. Nah di sini tuh mid bass itu bisa gebuk banget, gede, dan itu agak bikin overall suaranya tuh agak muffled, bisa agak kesannya agak mendem gitu karena mid bass yang besarnya tadi. Dan buat gua, kalau gua sendiri bilang pakai EQ itu cukup membantu 2 desibel lah diturunin sekitar area mid bass. Itu bakal bikin buat gua overall suara yang lebih terkontrol, suara yang lebih jernih lagi karena nggak terganggu dengan boom dari mid bassnya tersendiri tadi. Dan teknikalnya sebenarnya buat gue separasi resolusinya itu cukup bagus. Cuman sekali lagi bermasalah kayak kadang-kadang ketika lagunya bassnya gede banget, itu bisa lumayan nutupin area frekuensi lainnya dan bikin kesannya agak mendem. Tapi kalau misalnya lagunya bersih, nggak terlalu banyak ngebass banget gitu ya, buat gue ini sebenarnya punya resolusi detail separasi yang cukup bagus. Gue dengerin lagu-lagu orkestra, gue nggak ada masalah di sini. At least gue dengerin lagunya Hans Zimmer ataupun lagu orkestra dari Two Steps From Hell, buat gue secara detail dia cukup bagus. Kalau misalnya gue ngomong levelnya setara apa, mungkin bisa dibilang setara Timeless apabila bassnya nggak pas lagi kegedean ya kan. Ya itu buat gue di beberapa lagu yang bassnya dem banget itu bisa agak bikin ada sensasi blurry, bikin sensasi fog kayak ada yang nutupin lah, simply gitu, karena saking gede mid bassnya itu sendiri. Beneran itu buat gua itu doang kelemahan utamanya. Nah sekarang pasti tanya gimana perbandingan di sekitar harga segini. Nah buat gua pribadi di harga 3-5 jutaan itu punya benchmark biasa planer ayam kayak Shure S12, Timeless. Tapi gua bahas sama Timeless aja lah ya, yang orang udah pada tahu yakin. Nah kalau dibandingkan Timeless, yang gua suka dari Timeless, gua ngerasa frekuensinya buat gua lebih lengkap, di mana gua lebih merasakan sub bass itu di Timeless dibandingkan di Hodur ini. Dan juga air treble tinggi, bagian tinggi treble-nya itu banget gue masih merasa lebih ada tingginya di Timeless ini. Gue masih merasa, contohnya gue dengerin gemericik dari cymbal atau dengerin violin, itu lebih dapat atasnya itu tinggi lebih ada di Timeless. Tapi kalau lo pernah lihat review gue untuk Timeless, buat gue Timeless ini punya kelemahan di mana di bagian timbrenya itu kurang natural. Nah di Hodur ini somehow berasa sedikit lebih natural. Gue nggak ngomong ini senatural oksigen lah ya gitu, tapi sedikit lebih natural. Tapi overall kelemahan yang gue temukan di Hodur ini dibandingkan dengan Timeless, yang paling kerasa adalah selain harga ya, harga lebih mahal, ini juga adalah di mid bassnya tadi. Mid bassnya kadang terlalu besar dan gue kurang ngerasain sub bass di Hodur ini. Jadi back to song lagi. Tapi overall kalau lu tanya gue pribadi gimana, gue sendiri enjoy karena gini loh, pemakaian pribadi gue sehari-hari, gue ngerasa si Hodur ini lebih gampang di drive menggunakan HP. Dan dia juga punya ini loh, asal mid bassnya tadi dikurangin, buat gue sangat enjoy ini karena gue kasih lagu apa aja ini cukup all rounder.
Tapi selain itu buat gue levelnya secara resolusi lumayan setara dengan Timeless, walaupun Timeless secara frekuensi lebih lengkap. Cuman Timeless itu kadang fittingnya bisa nggak terlalu enak ketika gue pakai masker, dan ya itu tadi timbre sedikit kurang natural. Jadi gue lebih suka mana? Kadang Hodur, kadang Timeless. Cuman gue nggak akan bohong kalau hari-hari ini gue lebih suka pakai Hodur simply lebih karena fitnya aja. Jadi walaupun secara objektif ada beberapa hal yang masih kurang dibanding di Hodur ini, gue ngerasa tetap secara subjektif gue cukup suka. Pasti ada tanya lagi, gimana dibandingkan dengan Timeless? Lu tahu dengan harga 4 jutaan itu lu nambah dikit lagi dapetin kok Timeless dibandingkan dengan Blessing 2 dari Moondrop. Kalau misal dibandingkan dengan Blessing 2 dari Moondrop, buat gua itu lagi another benchmark di harga seginian. Blessing 2 itu lebih berasa overall balance, lebih berasa detail, lebih berasa bening. Cuman Blessing 2 itu gua fittingnya kurang enak karena kegedean di bagian nozzle dan juga cukup berat. Dan juga agak kurang dynamic. Secara funnya itu gue kurang berasa. Yes, walaupun gue kadang kegedean bassnya di Hodur, tapi di Blessing gue kurang ngerasa hentakan bassnya itu kadang berasa untuk beberapa lagu yang fun. Di sini lebih berasa. Jadi energiknya lagu, emosinya gue sebenarnya lebih merasakan sedikit lebih ada di Hodur. Walaupun lebih bening, lebih detail, lebih overall, lebih balance ada di Blessing 2. Pasti tanya lagi gimana dibandingkan Stage Tone 4P. Dibandingkan Stage Tone 4P, Stage Tone 4P buat gue overall secara objektif simply lebih bagus. Dia gue ngerasa subbass lebih dalam, treble sedikit lebih tinggi, dengan staging yang lebih megah. Cuman sekali lagi, simply karena fitting, easy to carry, dan gue ngerasa ini build quality-nya mantep banget. Untuk personal reason, subjective reason, gue gak akan bohong kalau gue lagi sering cukup bawa ini untuk sehari-hari buat colokin aja HP biasa gitu. Itu udah cukup asik, cukup fun, dan cukup detail. Sekali lagi, kelemahan utama dari si Hodur ini lebih ke mid bassnya yang kadang kegedean. Dan selain itu, buat gue, I have no problem. It's an all-rounder kind of sound. Oke, gitu aja untuk review kali ini, dan semoga kalian suka. Untuk penilaian gue terakhir untuk tonal, sayangnya gue tetap harus kasih nilai B. Gue nggak bisa kasih tinggi-tinggi banget. Tapi technical untuk beberapa kesempatan kadang nggak terlalu detail. Cuman di at good songs, gue bisa ngasih technical cukup baik di ranking A. Jadi overall itu final rankingnya, dan semoga kalian suka. Sekali lagi, ranking bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan juga perubahan benchmark. Disarankan untuk melihat terus untuk perubahan ranking gue di description link di bawah. Dan see you next time. Bye-bye.